Perkenalkan, kami dari kelompok fisika dari kelompok 6. Ini mepresentasikan hasil pengerjaan Stirling kami. Perkenalkan, nama saya Riftia Budi Maharani, absen 31. Nama saya Sierra Cikravalia, absen 35. Nama saya Baca Oktal Timbari dari absen 15. Nama saya Ahmad Haq dari absen 21. Latar belakang dari pembuatan Stirling adalah energi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu energi yang sering digunakan adalah energi panas. Energi panas dapat diubah menjadi energi gerak melalui berbagai alat. Salah satunya adalah mesin Stirling. Mesin Stirling bekerja karena adanya perbedaan satu antara bagian panas dan bagian dingin, sehingga menghasilkan gerakan piston. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara bekerja mesin Stirling sederhana serta penerapan konsep termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui pengertian mesin Stirling. 2. Memahami prinsip kerja mesin Stirling sederhana. 3. Mengamati perubahan energi panas menjadi energi gerak. 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin Stirling. Manfaat praktikum: 1. Menambah wawasan tentang mesin kalor. 2. Memahami penerapan hukum termodinamika. 3. Melatih keterampilan praktikum dan pengamatan. 4. Mengetahui pengaruh perbedaan suhu terhadap kinerja mesin Stirling. Mesin Stirling adalah mesin kalor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu untuk menghasilkan sebagai fluida kerja pada Stirling. Udara dipanaskan pada satu sisi sehingga memuai dan mendorong piston. Setelah itu udara dipindahkan ke sisi dingin sehingga menyusut kembali. Proses pemuaian dan penyusunan inilah yang menghasilkan objek berulang. Metodologi praktikum: alat dan bahan: 1. Kaleng. 2. Galon. 3. Pipa. 4. Kardus. 5. Lem Korea. 6. Steliol. 7. Solasi kertas. 8. Baut saklar. 9. Ring tutup toples. 10. Jari-jari sepeda. 11. Kabel tembaga serabut. 12. Kabel trias. 13. Stik es krim. 14. Gunting, tang, obeng, korek, dan lilin. Langkah-langkah pembuatan Stirling: yang pertama, menyiapkan kaleng. Yang kedua, membuat membran udara. Yang ketiga, membuat piston pemindah. Yang keempat, membuat roda berputar. Yang kelima, memasang penghubung. Yang keenam, membuat dudukan. Dan yang ketujuh adalah pengujian mesin. Hasil percobaan: mesin Stirling sederhana berhasil dibuat menggunakan kaleng bekas dan lilin sebagai sumber panas. Setelah dipanaskan beberapa saat, roda berputar dapat bergerak karena adanya pemuaian udara di dalam kaleng. Kesimpulan: mesin Stirling sederhana dapat dibuat dari bahan bekas dan bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu. Mesin ini membuktikan bahwa energi panas dapat diubah menjadi energi gerak melalui prinsip termodinamika. Saran: dalam pembuatan mesin Stirling, semua sambungan harus rapat agar udara tidak bocor. Selain itu, gunakan sumber panas yang stabil supaya mesin dapat bekerja lebih optimal. Pada kegiatan kedua ini, prinsip kerja mesin Stirling, yang dimana prinsip kerja mesin Stirling berdasarkan perubahan suhu dan tekanan gas. Pertama, tahap kerja mesin Stirling. Yang pertama, pemanasan gas. Gas dipanaskan sehingga memuai dan menekan piston. Yang kedua, pemindahan gas, yang dimana gas dipanaskan dan dipindahkan ke bagian dingin mesin. Yang ketiga, pendingin gas. Gas mendingin dan volumenya mengecil. Yang keempat, kompresi gas, yaitu gas dikompresi kembali dan siklus berulang. Hubungan tekanan volume gas dapat dijelaskan di rumus berikut, yaitu PV sama dengan N kali L kali T, yang dimana P itu sebagai tekanan, V yaitu volume gas, dan N yaitu jumlah mol gas.
dan R yaitu konstanta gas, kemudian T merupakan suhu mutlak. Itu pada kegiatan kedua. Untuk kegiatan yang ketiga, di sini judulnya bagian-bagian mesin stirling. Bagian-bagian mesin stirling pada kegiatan ketiga ini ada 6, yaitu yang pertama silinder, kedua piston tenaga, ketiga ada piston pemindah, dan keempat ada sumber panas. Dan yang selanjutnya kelima ada pendingin, dan keenam ada vigowel atau roda gila. Yang mengakibatkan mesin kita tidak menyala di antara lain adalah kurangnya rapat pada tubuh utama bagian mesin yang mengakibatkan mungkin adanya kebocoran yang mengakibatkan gas tidak dapat menekan sehingga alat mesin tersebut bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Nur Fatimah dari absen 6. Di sini saya akan menjelaskan kenapa mesin stirling dari kelompok kami tidak dapat berfungsi seperti stirling teman-teman yang lain. Untuk itu, saya sudah menemukan beberapa alasannya. Yang pertama, adanya kebocoran udara. Ada celah-celah di sekitar kaleng yang dapat mengeluarkan udara panas yang dihasilkan dari pembakaran di bawahnya. Celah-celah itu terbuat karena pada persambungan antara kaleng yang satu dan kaleng yang satunya lagi itu tuh tidak rapat. Dikarenakan lem kami tidak dapat menahan beban dan meleleh. Dan untuk yang kedua adalah adanya masalah pada kawat atau engkel terlalu menjepit. Maksudnya yaitu pistonnya terlalu seret di dindingnya sehingga tidak dapat memutarkan kawat itu. Dan tentu saja untuk yang ketiga ada perbedaan suhu. Untuk perbedaan suhunya yang saya maksud adalah bagian bawah kaleng yang dipanaskan yang terjadinya pembakaran atau yang di atasnya pembakaran itu ikutan panas yang di atasnya karena api terlalu besar atau terlalu lama didiamkan sehingga itu dapat menjadikan perbedaan suhu. Dan saya masih memiliki beberapa alasan lain, yaitu yang terakhir, posisi pada engkol kami itu salah. Masalahnya yaitu kawat engkol atau yang biasa kita sebut dengan piston di dalam kaleng dan piston luar dipasang sejajar atau searah. Jadi, kedua piston tersebut malah bergerak berbarengan dan saling melawan, sehingga mesin terkunci dan tidak dapat bergesekan atau melakukan putaran seperti pada mesin-mesin teman-teman kami yang lain. Baiklah, untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pendapat saya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.